Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juni 1945 oleh BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama, agenda rapat pertama BPUPKI yaitu membahas dasar negara, bertempat di Gedung Pejambon. Dalam sidang pertama BPUPKI terdapat 3 pembicara, masing-masing mengemukakan pandangan atas asas dan dasar negara. Pembicara tersebut antara lain, Muhammad Yamin, Supomo dan Insinyur Soekarno. Pandangan Muhammad Yamin mengenai 5 asas dan dasar negara, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengemukakan 3 teori pendirian negara. Individualisme, golongan dan integralistik. Beliau menyatakan bahwa teori integralistik cocok untuk pendirian Indonesia, yakni negara kesatuan yang terdiri dari seluruh lapisan rakyat dan golongan. Soekarno mengajukan 5 dasar negara. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Pada sidang BPUPKI pertama, merekomendasikan 9 panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang bukti kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Membahas secara khusus usulan dasar negara. Rancangan ini dibahas oleh 19 orang panitia perancang UUD. Selain itu juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaya Hadiningrat, Agus Salim dan Supomo. Pada sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam UUD, yaitu Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Batang Tubuh dan Pembukaan UUD. 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. 9 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan. PPKI dibentuk guna melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI berjumlah 21 orang, 13 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, NTT, Maluku dan etnis Tionghoa. Pasca kemerdekaan, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. UUD 1945 resmi sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup serta menjadikannya sumber hukum yang utama, sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945.